Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah, karena dengan nikmatnya pada tanggal 5 April 2022 atau bertepatan pada tanggal 4 Ramadan 1443 Hijriah, kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini, Al-Kausar, Jalan Setia, Tanjung Rejo, Medan. Yang kedua, selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Yang saya hormatin Bapak BKM, Bapak Pengurus Masjid Al-Kausar beserta jajarannya. Yang saya hormatin para alim ulama, cendekiawan, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa ini. Yang saya hormatin ibu-ibu, bapak-bapak. Alhamdulillah hari ini ibu tak nampak, Pak. Di bawah, Masya Allah, luar biasa. Inilah keistimewaan daripada masjid ini. Saya rasa, prinsip saya, siapa yang datang ke Al-Kausar ini pahalanya luar biasa, Pak. Terutama bagi laki-lakinya, Pak. Kenapa? Menempuh perjalanan dengan naik tangga, Masya Allah. Itu dihitung tuh, Pak, Ramadan tuh, Pak. Makanya beruntung. Bukan karena Masjid Al-Kausar ini, Pak, mengada-ngada, tidak. Memang situasi kondisi yang bertangga begini, Pak. Masjid lain kepingin bertangga, Pak, tapi nggak cocok. Tapi alhamdulillah ini berkah. Walaupun saya tak nampak ibu buku di sini, andai tolanku, tapi saya yakin beliau itu pasti sholat dan beliau itu pasti mendengar ceramah saya. Walaupun tak nampak orangnya di mana. Perkenalkan ya Bu, Pak, nama saya Zulfahmi Medan, tinggal di Padang Bulan, Palestina, lewat tikungan Kosherna. Nah, jadi kalau ke Padang Bulan itu ada gereja, ada kuil, ada Masjid Al-Ikhwan, situ adalah rumah saya, Pak. Mana tahu nanti lewat sana mampir, Pak. Begitu juga ibu-ibuku, walaupun tak nampak hari ini, mampir, monggo. Rahmat kita, silaturahmi kita tetap terjaga. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibuku yang saya hormatin, Bapak-bapak, hari ini adalah kajian kita tentang, saya mengikuti bagaimana protokol daripada judul, yaitu puasa dan kesehatan. Ini luar biasa. Kalau ibaratnya ada sesuatu, pasti Ramadan ini menceritakan bagaimana hebatnya pahala kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti orang dahulu. Diwajibkan, Pak, luar biasa. Supaya, Pak, menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa ini bukan hanya istilah kita bagaimana beribadah kepada Allah supaya diterima, dilipatkan ganjaran pahalanya, tidak, Pak. Bagaimana posisi kita menjaga kesehatan selama berpuasa ini luar biasa ini, Pak. Ini sangat-sangat luar biasa. Kalau mungkin selama ini ustaz-ustaz ceramah mungkin bagaimana melipatkan pahala puasa Ramadan, kali ini luar biasa nih, Pak. Bagaimana menjaga kondisi kita supaya sehat. Bagaimana kita akan mendapat pahala? Bagaimana kita akan mendapat berkah Ramadan ini kalau nggak sehat, Pak? Betul nggak, Pak? Ketika kita masuk Ramadan, kita harus fit, Pak. Itu olimpiade yang panitianya manusia itu diseleksi, Pak. Nggak lulus, nggak fit, kena doping segala macam, nggak lulus, banyak nggak lulus, Pak. Ini panitia Ramadan ini Allah langsung panitianya, Pak. Nggak tanggung-tanggung. Jadi kita mesti fit kesehatan, jaga kesehatan. Bagaimana? Karena masih malam ke-4. Masih panjang, ada lagi berapa malam yang akan datang. Tapi ini alhamdulillah ini yang hadir ke sini, inilah seleksi betul. Ketika Sa'ban kemarin itu kan diseleksi. Siapa yang amalannya mantap, siapa yang sudah silaturahmi dengan orang tuanya, andai tolan, siapa yang ketika Ramadan ini nanti mau masuk, bulan Sa'ban itu bulan penentuan umur, udah seleksi. Inilah umur-umur kita ditentukan. Sedih rasanya, Pak, berapa hari ini banyak andai tolan kita yang sudah dipanggil oleh Allah. Ini menandakan apa? Nikmat umur enggak Allah berikan. Hari ini nikmat umur Allah berikan kepada kita, Bu. Cuma masalah nikmat kesehatan apakah masih disertai diberikan oleh Allah? Ini banyak pertanyaannya. Tergantung kita. Mari kita lihat metode-metode supaya hidup sehat, Pak. Supaya puasa kita enak, nyaman kita beribadah dan dapat pahala. Yang pertama adalah ketika puasa ini ada setelah dikaji orang-orang barat segala macam. Puasa ini adalah banyak manfaatnya, Pak.
Hari ini banyak bukan orang Islam saja yang berpuasa. Saya tadi di Peringgan katanya ada orang Buddha berpuasa juga dia. Dia ingin mencontoh umat Islam berpuasa. Kalau tujuannya dia nggak tahu, tapi saya salut. Silakan Pak, nggak ada halangan, siap. Mana tahu dapat hidayah Pak. Apa saya tanya, kenapa Anda berpuasa? Seorang dokter. Dia buka praktik di salah satu kawasan kalau tidak salah di sekitar Kampung Madras. Dia sering belanja ke Peringgan. Dia ingin berpuasa katanya. Jadi tujuannya apa? Pertama dia ingin menjaga kesehatan. Selama ini banyak orang yang menyia-nyiakan kesempatan berpuasa karena nggak ngerti apa makna berpuasa. Sebetulnya makna puasa ini Pak luar biasa Pak. Hari ini banyak orang gelisah naik daripada minyak makan segala macam, barang-barang naik. Tapi seharusnya Pak, kalau bagi orang yang berpuasa nggak ada hubungannya itu Pak. Dia santai. Kenapa? Dia merasa apa yang dia butuhkan tidak terlalu berlebihan. Merasa cukup Bu. Inilah hikmahnya daripada puasa. Yang menjadi masalah sekarang, kenapa kita di bulan Ramadan ini justru pengeluaran kita kadang-kadang jor-joran dibandingkan dengan bulan yang lain. Saya tengok kemarin itu tetangga kita banyak andai tolan, bahkan BKI masjid banyak menginfakkan mie sampai ditaruh ke kulkas. Bahkan penuh kulkas itu. Nggak muat lagi minyak, goreng-gorengannya pun nggak muat. Apa nggak ini mubazir? Padahal kalau kita mau puasa itu adalah menahan diri. Puasa tidak makan dan minum. Tapi kenyataannya kita salah mempraktekkan puasa. Mari kita lihat bagaimana berpuasa yang baik. Ini dari kedokteran Pak. Yang pertama adalah puasa memperbaiki gula darah yang ada penyakit diabetesnya. Insya Allah, gula darah Pak. Sekarang ini kan orang banyak kena penyakit diabetes Pak, ketakutan dan segala macam. Berobat ke sana, berobat ke sini. Sebetulnya penyakit diabetes itu enggak pun kita banyak kali mengkonsumsi makanan, banyak kita beribadah puasa, itu bisa menjalankan salah satu solusi yang terbaik. Selama ini kan kita enggak mengontrol makan Pak. Asal jumpa libas. Asal jumpa sana makanan enak dan segala macam libas. Kita enggak tahu. Padahal itu yang mengandung gula yang luar biasa. Dan efeknya apa? Setelah penumpukan, itu yang terjadi. Kenapa? Nafsu Pak, nggak bisa kita kurang. Kenapa banyak orang-orang yang terlibat, orang-orang Bu, Bapakku yang saya hormati, orang-orang kaya banyak penyakit diabetes. Kalau kita lihat penyakit diabetes itu jarang maaf kata orang-orang yang menengah ke bawah ekonomi, orang miskin jarang kena. Saya kerja di pasar 4 Pak. Ada bapak namanya umurnya 65 tahun. Dia kerja itu tiap hari. Kalau ada truk pasir, kan kontainer truk pasir itu dam truk tanah kerak itu untuk menimbun Pak. Itu kalau sekali masuk di pasar 4 kami, Bunga Wijakusuma itu 2,5 itu. Bapak itu sendiri yang borong Pak, mengangkat segala macam luar biasa. Mendorong, pakai gerobak dorongan itu. Kalau kita nggak biasa Pak, ampun Bu, ampun Pak, nggak sanggup kita Pak. Tapi Bapak itu seorang diri, mampu. Itu aja kerjanya Pak. Umurnya 65 tahun. Saya tanya, Pak, Bapak luar biasa. Adakah Bapak kena penyakit segala? Tidak ada kena penyakit. Segala macam ini segala macam. Kenapa kita bisa kena penyakit? Kita duduk kerja di kantor, kena AC segala macam. Minum yang manis-manis, minum soda, nanti makan yang enak-enak. Pengeluaran nggak ada, tenaga nggak ada, yang mau dikeluarkan nggak ada. Apa nggak kena? Orang-orang tua dulu jarang kena diabetes Pak. Coba tanya yang ada orang tua. Mertua saya Boru Simatupang, kelahiran 1938. Hari ini sholatnya luar biasa. Tempat saya Pak. Tahajud ikut, taraweh gak pernah tinggal. Luar biasa. Puasa gak pernah tinggal Pak. Puasa beliau itu luar biasa Pak. 1938 lahirnya. Sampai sekarang aktif. Belum aja ke masjid. Bahkan masjid-masjid ahli ke sana salut sama beliau. Ketika mau lebaran beliau banyak dapat sajadah, sarung. Kenapa? Karena merasa orang tenang mengasihi dia. Kenapa? Betul-betul ibadah. Orang banyak nanya, adakah penyakit ibu? Tidak ada penyakit. Karena orang dulu luar biasa. Kemanapun dia nggak pernah pakai sendal dan segala macam. Bergerak terus. Kenapa? Untuk mengurangi gula darah. Inilah tujuan daripada puasa. Itu yang pertama Pak. Kalau kita bahas nggak cukup nanti waktunya Pak. Yang kedua, mengurangi kolesterol. Masya Allah. Ini yang ditakuti oleh orang sekarang ini. Kolesterol, stroke, segala macam ini. Makanya kalau seandainya ada minyak makan naik segala macam itu, ya bagi orang-orang yang merasa kecewa, ada orang nggak kecewa, biasa saja. Yang penting mau naik-naik lah nggak ada. Orang saya nggak terlalu banyak kali mengonsumsi minyak. Ada sekarang demo suruh rebus.
Ada sekarang ulama kita nyuruh makan pisang. Terserahlah yang mana yang terbaik lah. Tapi kalaupun kita umur 50 tahun ke atas itu boleh juga Pak dicoba itu Pak. Makan-makan pisang atau berbuka segala macam. Banyak kawan-kawan ustaz asatid kalau buka puasa makan goreng-gorengan segala macam, ketika mau ceramah segala macam suara udah hilang Pak. Pengaruh. Ada hikmahnya juga minyak makan itu naik. Kenapa? Kalau kita pikir supaya Pak jangan berkonsumsi banyak kali minyak makan kita. Naik-naiklah situ, nggak ada urusan naik. Yang penting bagaimana menjaga kesehatan, kurangin daripada goreng-gorengan, kolesterol bahaya, stroke. Ini penyakit akhir zaman ini Pak luar biasa. Memang tuh kalau kita kena stroke, kalaupun kita kena gula Pak, meninggal pun nggak masuk nerakanya, nggak masuk neraka. Cuma masalahnya menderita kita di dunia ini yang jadi masalah. Ini itu yang kedua Pak. Yang ketiga adalah mengurangi lemak tubuh. Masya Allah. Puasa ini bisa membakar lemak tubuh Pak. Makanya habis subuh usahakan jangan lagi tidur. Baca Al-Quran, tadarus, olahraga segala macam. Banyak orang salah. Selesai bulan Ramadan malah kena penyakit gula, stroke dan segala macam. Salah metodenya. Loh, Ustaz puasa mengurangi kolesterol, stroke. Iya. Contoh, kita sahur, makan segala macam, lemak enak segala macam, sambal ikan segala macam itu, rendang udah makan tidur. Udah makan kan? Yang lucunya, oke lah sholat subuh. Habis sholat subuh itu tidur Pak. Penumpukan lemak di dalam tubuh kita. Ini yang menjadi masalah. Orang yang kena gula, kena stroke itu, habis subuh tidur dia. Makanya jangan pernah berpikir untuk bisa hilang penyakit gula itu kalau kita nggak bisa menjaga kesehatan Pak. Mau berobat ke Penang, ke luar negeri, mau berobat ribuan dokter. Kalau kita sendiri nggak bisa menjaga, nggak akan pernah bisa selesai itu Pak. Habis subuh silakan. Yang mau tadarus silakan. Yang mau ke pajak silakan dan segala macam itu. Jangan sampai tidur dari subuh sampai jam 10. Itu yang dilarang. Orang yang tidur jam subuh pagi tidur itu kena penyakit gula itu Pak. Maka lawanlah dengan apa? Dengan aktivitas. Kalau mau tidur siang, makanya nggak ada orang nggak ada istilah apa buku saya tidur siang ada kan? Nggak ada tidur pagi. Makanya orang-orang tua dulu kita sehat-sehat, umurnya panjang-panjang kenapa? Karena mereka orang bekerja keras. Kita kan enggak. Habis subuh kita tidur, udah habis makan enak-enak. Nanti di kantor duduk, kena AC tidur lagi. Udah, nanti baru buka puasa di rumah, duduk lagi. Habis isya duduk lagi. Gimana? Olahraga enggak ada. Paling sholat tarawih itu pun kalau sholat datang, kalau enggak ada aktivitas. Baru yang ketiga, yang keempat bapak-bapakku ibu-ibu yang saya cintai, membuang zat-zat yang tidak bermanfaat. Zat-zat yang tidak bermanfaat itu dibuang ketika kita bulan Ramadan. Ada pembakaran Pak. Membuang zat-zat yang tidak berguna. Selama ini apa kita? Penyakit dan segala macam itu bertumpuk penyakit. Ketika di Ramadan kita nggak merasakan yang namanya asumsi makanan segala macam. Itulah membuang zat-zat yang tubuh kita ini kalau kita pikir Pak racun semua Pak. Betul nggak racun? Makanan sekarang ini bukan nggak mengandung bahaya. Makanya anak-anak sekarang ini lah makanan jajan bebas segala macam ini mereka kena penyakit itu. Di tempat saya Pak, saya jujur Pak, jujur sekali saya Pak. Yang kebanyakan meninggal sebelum Ramadan itu Pak, orang umur 35 tahun sampai 45 tahun ke bawah Pak. Sekali 50, 60 udah jarang Pak. 60, 70, 80 insya Allah itu aman Pak. Yang batas 50 mata. Yang meninggal kemarin tuh 32 tahun. Yang kemarin tuh 41 tahun. Sampai Bilal jenazahnya yang umurnya Bilal jenazah kami umur 65 tahun pun heran dia. Yang salahnya malaikat ngambil ini sekarang. Cuman yang meninggal muda-muda semua Pak. Misalnya 32 kena stroke. Umur 31 kena penyakit gula. Gimana ceritanya? Enggak logika. Ini kenyataan ini Pak. Sampai kita nggak habis pikir, anak muda bisa kena gula. Kalau orang tua mungkin wajar kena gula. Ini anak muda kena stroke, pikiran, tuntutan, ngeri ini Pak sekarang ini zaman ini. Zaman Android segala macam, zaman stres. Makanya orang-orang dulu belajar orang dulu Pak, nggak ada stres Pak. TV nggak ada di kampung dulu Pak. HP nggak ada, komunikasi nggak ada, nggak stres mereka.
Sekarang HP, apa yang nggak buat stres? Pamer. Dia beli kereta Mio, dipamerkannya di Facebook dia. Dia punya TV, dia punya beli mobil baru, mobil Innova dipamerkannya sama grup-grup dia. Datang kawan ini stres, dibujuknya suaminya, tengok tuh ya. Baru dapat jabatan, udah beli mobil Innova. Ayah apa? Udah puluhan tahun tuh kereta gotok tuh nggak bagus-bagus tuh katanya gitu. Pikirlah suami stres. Padahal suaminya bukannya tua kali, masih 45, udah lama. Macam mana mau dipikir? Ayah yang pauk cari duit katanya gitu. Jadi macam mana lagi? Suka hati ayah lah, macam mana caranya? Bisa kita punya mobil. Tuntutan. Ibu-ibuku yang saya hormati, tolong kalau ibu-ibu jangan tapi buat stres lah suami. Kasihan juga suami stres, Bu. Makanya kalau ibu makan rendang masak rendang segala macam, jangan lagi diposting kemana-mana atau beli ini posting kemana nih. Facebook, media sosial itu baik kalau dakwahnya bagus. Sampaikan dakwah-dakwah Ustadz ini, Ustadz Polan nih, share-kan ke grup-grup, itu bagus. Ingatkan waktu buka, ingatkan ada amalan-amalan itu bagus. Ini enggak. Yang berita yang enggak bagus, yang berita yang menyakitkan, yang buat stres itu yang dikirim, itu pula yang viral. Apa enggak tambah stroke kita, Pak? Umur masih muda. Saya enggak menjamin. Nah, di sini ini bisa-bisa nanti yang tinggal uak-uak semua yang jadi imam, yang jadi ada satu masjid, Pak. Jumatan tahun lalu saya ke situ. Saya heran, rata-rata yang ajarnya uak-uak, yang semuanya ngumumkannya uak-uak. Saya tanya, kemana anak mudanya, Pak? Nggak tahu lah, Pak, anak mudanya ada banyak udah jadi orang gila sih semua katanya. Kok bisa begitu, Pak? Kok bisa jadi orang gila? Kasar kali, Pak. Macam mana, Ustaz? Stres. Bapak lihatlah sana tuh, ada banyak orang tuh yang duduk nganggur segala macam. Kenapa? Narkoba. Kenapa? Nggak tahu, putus pekerjaan segala macam. Macam mana orang-orang yang nggak stres kita suruh aja? Ini nggak mungkin. Wakmin juga yang ngajar. Pak Wakmin napas sudah ngos-ngosan, nggak ada lagi. Macam mana nih bang, anak muda harapan bangsa? Apa yang mau diharapkan? Mau kayak gini anak mudanya, korban media sosial, korban Facebook, narkoba segala macam. Ini ngeri ini sekarang zaman Pak. Jangan kita pikir enteng. Lalu yang terakhir adalah membantu menghentikan rokok. Ini membantu menghentikan rokok, betul nggak? Ini kesehatan ini Pak, nggak panjang juga ya. Membantu menghentikan rokok. Tengok Pak ya, puasa bisa nggak kita berhenti merokok Pak? Bisa kan? Kenapa hari-hari biasa kita nggak berhenti merokok? Ada apa? Ini kemunafikan bagi kita juga nih Pak. Jujur itu Pak. Ini masalah dari kita ke kita nih. Gak usah lagi ibu-ibu nanti itu tanya sama bapak, kok kenapa bulan Ramadan tuh bisa taat berhenti merokok? Tanyalah sama bapak dari dalam hati yang dalam. Kenapa bisa? Kenapa habis Ramadan tuh gak bisa berhenti merokok? Ada apa dengan diri kita? Karena kita gak pernah merasa mencoba, karena kita membohongi diri sendiri. Jangan jadikan Ramadan ini bulan ekstra apa uji coba. Uji coba untuk amalan, uji coba untuk berhenti merokok, uji coba semua. Jangan Pak. Bisa Ramadan mengekang kita untuk bisa menjadi orang yang baik, teruskan. Bisa. Kenapa nggak bisa? Ada kemauan, di kita kan enggak. Ramadan kan nanti udah berubah lagi. Toh nggak bisa juga berhenti merokok, yang namanya kebiasaan Ustaz. Macam mana? Siapa bilang nggak bisa kebiasaan? Membohongi diri sendiri kita. Ini masalahnya bagi kita Pak. Kalau seandainya Ramadan ini umat Islam bisa menghentikan rokok, berapa banyak untungan yang bisa peroleh nih Pak? Berapa bisa kita buat tahfiz rumah-rumah Al-Quran, mendirikan pondok pesantren segala macam. Yang banyak konsumsi rokok itu Pak, umat Islam itu Pak, berapa miliar triliunan kita menyumbang ke pabrik yang menyakiti kita, membakar kita, sekaligus menghancurkan harapan kita. Kita sumbangkan lagi. Apa nggak tahu kita Pak? Ini orang Medan tahu kita. Apa nggak tahu kita? Membohongi diri sendiri kita. Kita sumbang setahun berapa untuk anak yatim, pahala mengalir. Kita tinggikan lagi masjid ini. Sedekah itu yang luar biasa, itulah mengalir. Tapi kita kan enggak. Kita bentar, kita tahu Pak. Tapi kita membohongi diri sendiri, mendustai diri sendiri. Saya nggak tahu, dan sampai kapanlah kita bisa berhenti merokok segala macam. Hanya Bapak dan waktu yang bisa menjawab. Saya rasa ini saja. Saya nggak mau berlama-lama. Mudah-mudahan hikmah daripada 5 kesehatan ini bisa kita pergunakan dan kita mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya Julpan Medan, mudah-mudahan Allah memuliakan kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.